ini dan amalan ini dahsyat. Saat dikerjakan, satu, seketika dosa bisa diampuni. Seketika. Yang kedua, ini rahasia terbesarnya. Doa bisa dikabulkan. Seketika. Doa dikabul. Dua ini saja dulu yang saya sampaikan. Amalan yang dilakukan langsung setelah tahajud. Ya. Sebelum datangnya fajar. Jika Anda mengerjakan benar di waktu ini jaminan langsung dari Al-Quran dan dari hadis. Hadisnya sangat sahih. Bahkan orang pertama yang meriwayatkan dari Nabi itu 30 orang sahabat senior langsung. Dikerjakan di waktu yang benar, dengan cara yang benar, maka yang Anda akan dapatkan satu, semua dosa-dosa Anda akan digugurkan pada saat itu. Jika benar kalimat dan amalan yang Anda kerjakan. Kedua, doa Anda kalau Anda bermohon kepada Allah seketika akan dikabulkan. Kalau benar apa yang Anda mintakan dan Anda butuhkan dalam doa itu. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau keinginan Anda menjadi kebutuhan, dikabulkan. Kalau cuma keinginan tidak ada kebutuhan, maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik. Nah, apa amalan itu? Quran, surah ke-51, ini ayatnya. Quran, surah ke-51, ayat 18. Paling kanan, agak sedikit ke bawah, di pertengahan. Oh ya, bonusnya. Sebetulnya bukan bonus, ini utamanya. Nanti kalau terbiasa mengerjakan amalan ini selama hidup, paling minimal Anda akan masuk surga tempat terbaik nomor 2. Kelas VIP, taman surga. Taman surga. Kalau Anda kerjakan ini karena mengikuti tuntunan Nabi, maka naik tingkat yang paling tinggi VIP. Surganya bersama Nabi, bersama orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Baik. Sekarang lihat sini ya. Saya akan terangkan dalam kurang waktu 10-15 menit dan kita bisa selesai pertemuan kita malam ini. Perhatikan baik-baik. Jazakallah khair. Ya, semoga Allah muliakan antum insyaallah dengan kedua orang tua untuk menghapus yang seharusnya dihapus. Dan semoga Allah ampuni dosa antum ya. Tadi saya tulis lagi di sini, satu, dosa diampuni. Dosa diampuni. Dua, doa dikabul. Nah, ya. Ini hapus lagi. Dah, sini. Ulang, surah ke-51 ayat 18. Sekarang perhatikan. Fokus. Sekarang sudah malam? Sudah malam sekarang. Kalau ukuran bahasa Arab sudah malam ya. Jadi begitu masuk Isya itu sudah malam. Isya itu batas malam. Batas malam awalnya muqaddimatul lail itu maghrib. Jadi kalau maghrib matahari terbenam itu pendahuluan malam, muqaddimah lail. Kalau sudah masuk Isya dengan Isya masuk waktu itu sudah lail. Di lail itu malam. Al-lail malam. Wal-laili idza yaghsha. Itu lail malam ya. Nah, lihat sini saya beri ilmu sebentar, Ada lail, ada lailah itu beda. Ya, jadi kalau ada al-lail, ada al-lailah pakai ta marbutah di ujungnya. Alhamdulillah. Sudah doakan ya, doakan. Bersin doakan, orang ngapus doakan ya. Sini. Dah, lihat waktu kita terbatas. Lail ini malam. Kalau lailah ada tak di ujungnya, ini menunjukkan tak ini memiliki sifat tertentu yang istimewa. Kalau ada lailah berarti di malam ini ada sesuatu yang istimewa, tidak sama dengan malam-malam yang lain. Gak pakai enggak istimewa. Jadi kalau ada tak di ujungnya, berarti di malam ini ada sesuatu yang istimewa, tidak sama dengan yang lain. Contoh, masih ingat kalau di malam-malam Ramadan, ada anugerah di satu malam, ya, yang saat malam itu kalau ibadah, lebih nilainya daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Bukan lail, tapi lailah. Inna anzalnahu fi, pakai tak. Jadi kalau lailah, tak, nah itu gunakan tak ada yang istimewa. Ya penting saya kasih tahu ya, karena kadang-kadang kan suka ada yang diberi nama anaknya. Kalau perempuan kan
Ya, ada laili, ada laila, ada lela, ada lili, ada lala. Ya? Nah, itu artinya malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Kalau laila, misalnya, berarti ada yang mulia, istimewa di malam itu. Ya. Lailatu wiladati jamilati atau hubbi ya mauludil laila. Masya Allah, cintaku terlahir di malam yang istimewa itu. Nah, itu namanya dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Dah, ini lail, ini malam. Malam ini membentang dan berakhir dengan tibanya fajar. Nanti kita akan belajar kenapa disebut fajar. Karena ada 4 nama untuk waktu ini. Ada fajar, ada subuh. Fajar di Quran surah 17 ayat 78, di Quran surah kedua ayat 187 misalnya, subuh di Quran surah 81 ayat 18. Ada lagi misalnya disebut dengan al-bard. Al-bard. Ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 574. Ada lagi disebut dengan al-ghadat, ya. Al-ghadat di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada 4 namanya. Nah, tapi yang saya ingin katakan, kalau lail itu membentang tiba waktu fajar, berarti selesai lailnya. Kalau sudah fajar tiba, adzan berkumandang Allahu Akbar, kan? Nah, sudah mulai muncul tuh garis merah, ya, yang bagian terakhir. Karena ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama itu disebut dengan fajar kadzib, ya. Jadi ini bukan pendahuluan mau datang fajar. Yang kedua itu yang aslinya. Sekarang sudah ada jam, jadi tidak repot lagi melihat keluar. Nah, kemudian ketika ini tiba artinya malam sudah berakhir. Nah, jeda menjelang fajar, ada waktu singkat menjelang fajar. Kisaran 15 sampai kurang lebih 20 atau 30 menit. 15 sampai 30 menit. Ya. Nah, waktu ini namanya disebut dengan saharun, sin ha ra. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Jarang orang ini memanfaatkan amalan ini. Saharun. Jamaknya disebut dengan asharun, ashar. Ya. Kalau disebutkan ashar berarti peluangnya bukan cuma satu. Kalau malam ini nggak dapat, besok dapat. Besok nggak dapat, besoknya lagi dapat. Di sepanjang kita masih punya kehidupan, punya peluang meraihnya. Makanya, waktu singkat menjelang fajar. Sekarang fajar jam berapa subuhnya? Ayo lihat sana, tuh lihat tuh. Oh ya, subuh 4.18 ya, baik. Sekarang maghrib jam berapa? Lihat sini. Maghrib jam berapa? Baik ya. Penghuni surga Firdaus nggak tahu waktu sholat. Insya Allah tahu belakangan. Lihat sini. 4.18 fajarnya. 4.18. Nah. Kurangi 15. 4/3. Kalau kurangi 30. Jam 3 lewat. 3 lewat. 42. Saya kita ambil. 3.42. Taruhlah misalnya jam 4 kurang seperempat. Nah, jam 4 taruh kita ambil misalnya jam 4 kurang seperempat, 3.45. Ambil yang tengah-tengah ini. 3.45 ini yang disebut dengan sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Artinya peluangnya nggak cuma satu waktu, besok dapat lagi. Kalau lailah ini cuma sekali. Makanya mendapatkan Lailatul Qadar nunggu Ramadan cuma sekali. Jadi kalau Ramadan nggak dapat, Anda tunggu Ramadan tahun depan, itu pun kalau hidup. Makanya kalau tiba Ramadan, sungguh-sungguh dapetin ini, karena belum tentu dapat tahun depannya lagi. Masih untung hidup sampai Ramadan. Masih untung. Barangkali Allah ingin berikan anugerah yang sangat indah dalam kehidupan kita. Ya, jadi buru itu. Tapi kalau yang ini, tiap waktu bisa didapatkan. Makanya keterlaluan kalau ada orang tiap waktu bisa dapat, tapi nggak direncanakan dapat. Itu keterlaluan orang itu. Keterlaluan. Karena itu bikin rencana sahar. Apa keistimewaan waktu sahar ini? Apa amalannya? Apa yang diberikan? Buka Quran surah ke-51 ayat 18. Lihat sini. Wabil ashari. Pakai ba, bukan fa. Ada fa, ada ba. Wafil ashar bisa. Tapi kenapa Al-Quran kemudian mengatakan firman Allah wabil ashari. Pakai ba, bukan fa. Ba itu menunjukkan sesuatu yang lekat. Kalau fa belum tentu ada dalam lekatan. Misal, saya katakan, saya sedang berada di masjid depan nih. Teman telepon, begitu telepon orang Arab nanya, ya syahadi aina ant? Anda di mana? Saya katakan, fil masjid. Anda di masjid sekarang. Fil Aqabah, Masjid Aqabah. Sedangkan saya di luar. Di luar, tapi saya katakan saya di masjid. Itu pakai fa. Walaupun saya tidak masuk ke dalam. Saya di area masjid. Itu pakai fa. Tapi kalau saya katakan, ana bil masjid al-an. Bi pakai ba, orang paham. Kalau paham kaidah bahasa Arab, kalau sudah pakai ba, berarti sudah masuk ke dalam masjid. Dempet dengan masjidnya. Menyatu dengan masjid. Maka di sini kalimatnya tidak menggunakan fa, tapi pakai ba, wabil ashar. Seakan-akan Allah ingin katakan, hey, kalau sudah tiba waktu sahar itu, dempet tuh, tempel waktu itu. Dekati waktunya. Jangan jauh-jauh.
Ini Anda dipanggil 4.18 subuhan, 3.45, bangun tuh siapin. Bahkan dari jam 3 udah tahajud, siapin, buru nih, tempel. Karena nanti ada yang tahajud tapi nggak nempel waktu ini. Dia udah deket ke sini, udah deket nih. 3.40 selesai tahajud, udah deket-deket ke sini. Tapi dia abaikan waktu ini, dia nggak nempel, padahal sudah deket di sini. Tiduran lagi, Masya Allah. Bangun jam 8:14. Subuh 4.18. Nah, tapi kalau pakai selesai 3.40 istirahat sebentar. Istirahat sebentar, jeda silahkan. 3.45 mulai. Tempel waktu ini. Dekati. Ba'ul musahabah. Jadikan sahabat dengan sahar. Ba'ul ilsaq. Tempel dekat, jangan sampai hilang peluangnya dari Anda pada saat itu. Tempel dia.